bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 diwarnai banyak drama dan peristiwa heroik. Di antara kisah-kisah kepahlawanan pada masa ini terjadi saat 3 brigade pasukan divisi Siliwangi harus melakukan perjalanan panjang atau long march di belakang garis musuh. Dari wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali ke wilayah Jawa Barat pada sepanjang akhir Desember 1948 hingga awal tahun 1949. Ini adalah video penandatanganan perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 ini memuat 3 pasal utama, yakni Belanda hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai daerah republik. Disetujui garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dengan Belanda, serta penarikan mundur Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari wilayah Jawa Tengah dan sebagian wilayah Jawa Timur. Disepakatinya perjanjian Renville memaksa pasukan TNI yang berada di daerah-daerah yang diklaim sebagai wilayah Belanda, seperti pasukan divisi Siliwangi di Jawa Barat, harus hijrah ke wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan hasil perjanjian Renville, pasukan Siliwangi tetap melaksanakan perintah untuk hijrah dari wilayah Jawa Barat ke sejumlah wilayah yang diakui sebagai wilayah Republik Indonesia. Keberadaan pasukan Siliwangi di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta di belakang hari memberi keuntungan pada Republik Indonesia. Ketika pecah pemberontakan PKI di Madiun pada bulan September 1948, pasukan Siliwangi ikut berperan menumpas pemberontakan yang digerakkan sejumlah organisasi dan partai sayap kiri pendukung Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Pada tanggal 19 Desember 1948, militer Belanda menyerang dan menduduki kota Yogyakarta. Pasukan Belanda juga menangkap Presiden Soekarno dan para pemimpin RI lainnya untuk kemudian mengasingkan mereka ke Bangka dan Prapat. Agresi militer yang disebut pemerintah kerajaan Belanda sebagai aksi polisionil ini dengan sendirinya membatalkan perjanjian Renville. Seiring batalnya perjanjian Renville, sesuai instruksi dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, pasukan Siliwangi harus kembali ke kantong-kantong pertahanannya di Jawa Barat guna membantu mempertahankan eksistensi pemerintah Republik di Jawa Barat. Peristiwa kembalinya pasukan Siliwangi ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Long March Siliwangi. Aksi Long March pasukan Siliwangi untuk kembali ke wilayah Jawa Barat pasca terjadinya agresi militer Belanda yang kedua bukanlah hal yang mudah dilakukan. Berbeda dengan peristiwa hijrah yang berada dalam suasana gencatan senjata, aksi Long March harus ditempuh pasukan Siliwangi dalam situasi perang. Sedikitnya 12 batalion dari 3 brigade mengikuti aksi Long March, ditambah 1 batalion pengawal markas divisi Siliwangi dan 1 rombongan markas besar Komando Jawa. Para anggota pasukan Siliwangi yang banyak diantaranya disertai keluarganya bergerak dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Long March pasukan Siliwangi dilakukan dengan berjalan kaki, mulai dari daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta menuju ke arah barat, melewati sejumlah daerah seperti Wonosobo, Banjarnegara, Purwokerto, Brebes, hingga akhirnya sampai ke wilayah Jawa Barat. Untuk menghindari kontak tembak atau kejaran pasukan Belanda, rombongan Long March umumnya menghindari jalan besar. Pasukan Siliwangi lebih memilih melewati lembah, menyeberangi sungai, memasuki hutan, berjalan di tengah ladang perkebunan dan kawasan pedesaan.
Dalam buku Long March Siliwangi karya Himawan Sutanto, peristiwa yang kerap disebut aksi Wingate ini merupakan gerakan penyusupan yang dilakukan divisi Siliwangi dengan menghindari pertempuran. Tujuannya agar pasukan Siliwangi bisa sampai di Jawa Barat dengan kekuatan optimal dan siap berperang untuk jangka panjang melawan pasukan Belanda. Kenangan atas peristiwa Long March masih diingat baik oleh Saidiman Suryo Hadiprojo yang ikut menjadi saksi sejarah peristiwa heroik ini. Tak lama setelah lulus dari Akademi Militer Yogyakarta, Saidiman yang ditempatkan di Batalion Nasuhi di bawah Brigade 14 pimpinan Letkol Edi Sukardi sudah harus mengikuti aksi Long March untuk mempertahankan wilayah Ciamis Utara, Jawa Barat. Saya lapor pada Pak Dan Yahya di Solo, dan kemudian beliau sudah mengatakan, ya ini sudah ada, saya sudah jelas kamu nanti harus ke Batalion Nasuhi. Batalion Nasuhi waktu itu sudah ada di dekat tempat pemberangkatan, itu ada di sekitar Banjarnegara. Rencananya itu saya tanggal 20 Desember, hari Senin, akan meninggalkan markas Siliwangi, akan menuju ke Banjarnegara untuk menyusul pasukan Batalion Nasuhi itu. Tapi ya itu, setelah terjadi serangan Belanda terhadap Mekuwo, maka dengan sendirinya kemudian markas Siliwangi, staf divisi Siliwangi SDS ini juga harus bergerak. Jadi pada waktu malam tanggal 19 Desember malam hari itu kita meninggalkan Solo. Setelah melewati daerah Prambanan, Saidiman bergabung dengan rombongan kecil dari Markas Besar Komando Jawa bagian Jawa Barat yang dipimpin Letkol Sukanda Bratamanggala. Mereka menempuh jalur tengah dan menghabiskan 21 hari berjalan kaki sebelum akhirnya tiba di wilayah Jawa Barat. Karena itu bulan Desember ya, bulan Desember Januari waktu itu jatuhnya hujan banyak ya, jadi sungai-sungai pada banjir dan tentu kita tidak bisa sembarangan nyeberang sungai karena Belanda juga kita menghadapi masalah Belanda. Ada yang kehilangan keluarganya karena terhanyut sungai yang banjir itu, karena tentu kalau nyebrang itu bukan di hari siang tapi malam gelap ya itu. Jadi ini masalah-masalah itu dan juga masalah ketika harus melewati daerah Gunung Slamet karena pasukan banyak liwat itu kehabisan makanan. Jadi repotnya itu. Jadi karena itu ketika kita masuk daerah Jawa Barat rasanya lega. Selama aksi Long March, Sungai Serayu yang terbentang dari timur laut ke arah barat daya di wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu titik lokasi paling berat yang harus dilewati pasukan Siliwangi dan rombongannya. Tidak sedikit anggota rombongan yang menjadi korban akibat derasnya arus dan tingginya debit air Sungai Serayu. Meski sedapat mungkin menghindari pertempuran melawan pasukan Belanda selama Long March, beberapa pertempuran kecil tak dapat dihindari pasukan Siliwangi. Pertempuran melawan tentara Belanda, salah satunya pecah di Desa Bantar Kaung di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Setelah menempuh jarak ratusan kilometer dengan berjalan kaki, akhirnya pasukan Siliwangi berhasil memasuki wilayah Jawa Barat. Di wilayah yang masih dikontrol militer Belanda ini, pasukan Siliwangi menyebar ke berbagai lokasi yang menjadi basis pertahanan mereka yang ditinggalkan ketika hijrah ke wilayah Jawa Tengah. Di Kabupaten Sumedang misalnya, basis pasukan Siliwangi berada di sebuah lapangan di Desa Buah Dua yang kini dikenal dengan nama Lapangan Darondong. Di Lapangan Darondong, Sumedang, sebuah monumen kini telah didirikan untuk mengingat perjuangan para prajurit TNI, khususnya dari Divisi Siliwangi, dalam mempertahankan wilayah Republik Indonesia dari agresi militer Belanda.
Kedatangan kembali pasukan Siliwangi di Jawa Barat tidak hanya dihadapkan dengan keberadaan tentara Belanda di kota-kota penting di Jawa Barat, namun di beberapa wilayah Jawa Barat, kedatangan mereka juga disambut dengan sikap permusuhan oleh pasukan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII, pimpinan Kartosuwiryo. Siliwangi ke wilayah Jawa Barat secara umum disambut gembira oleh rakyat. Dengan segala daya dan upaya, rakyat Jawa Barat berusaha membantu pasukan Siliwangi untuk mempertahankan keberadaan negara Republik Indonesia dan menolak negara Pasundan yang dibentuk Belanda. Sebagai sebuah fragmen sejarah yang syarat dengan makna perjuangan, peristiwa Long March Siliwangi menjadi salah satu catatan penting sejarah untuk selalu mengingatkan para prajurit TNI dan setiap warga negara Indonesia untuk tidak pernah berhenti berjuang dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.